Nah, kepribadian ini merupakan elemen kunci dalam pemahaman variasi perilaku antar individu. Salah satu tipologi kepribadian yang paling terkenal itu dari yang dikembangkan oleh Carl Jung, yaitu introvert dan extrovert. Nah, individu dengan introvert itu lebih fokus pada dunia internal, sedangkan extrovert itu lebih terfokus pada dunia eksternalnya. Nah, seiring dengan perhatian publik terhadap isu-isu psikologis yang semakin meningkat, teori tip kepribadian ini berkembang menjadi identitas. Nah, perkembangan ini tak luput dari fenomena penyederhanaan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam identifikasi. Contohnya seperti introvert yang diidentikan dengan pemalu dan juga extrovert yang diidentikan dengan mudah bergaul. Nah, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara pemahaman populer dengan teori keilmuan. Nah, oleh karena itu pendekatan kuantitatif sangat penting dalam mengkaji kepribadian secara objektif. Ya, mengenali tipe kepribadian ini dapat mengoptimalkan potensi setiap individu melalui pendekatan yang lebih sesuai dengan karakteristik unik masing-masing. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan untuk tujuan ini adalah regresi logistik, yaitu metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih peubah independen dengan peubah dependen biner. Nah, optimasi parameter model regresi yang digunakan ini adalah gradient descent, yaitu metode iteratif yang bertujuan meminimalkan fungsi loss melalui pembaruan bobot secara bertahap berdasarkan arah penurunan tercepat dari fungsi tersebut. Keunggulan pendekatannya itu efisiensi komputasi, kemampuan menangani data set besar, kemudian implementasi. Nah, tujuan dari pendekatan ini adalah bertujuan untuk menerapkan regresi logistik yang dioptimalkan menggunakan algoritma gradient descent dalam upaya memprediksi kepribadian berdasarkan indikator perilaku yang terukur. Kami menggunakan data yang berasal dari Kaggle yang berisi 2.900 amatan dengan satu peubah respon yaitu tipe kepribadian dan 7 peubah penjelas yang dapat dilihat berdasarkan tabel berikut. Analisis kami dimulai dengan tahapan input data. Kemudian kami melakukan eksplorasi yang terdiri dari pengecekan missing value, statistika deskriptif, outlier, distribusi kelas, dan korelasi antar peubah X dan Y-nya. Kemudian kami melakukan praproses yang terdiri dari pemisahan peubah X dan Y, encoding pada data kategorik, pemeriksaan multikolinearitas, dan splitting data dengan proporsi 80/20. Selanjutnya, pada bagian pemodelan kami melakukan inisiasi pada bobot dan bias dengan nilai 0, dan dalam pemodelan ini kami melakukan tuning parameter pada learning rate dan jumlah iterasi. Yang pertama, kami akan menghitung probabilitas, kemudian menghitung fungsi loss berdasarkan persamaan yang tertera pada layar, kemudian fungsi loss ini akan dioptimasi dengan gradient descent, dan proses ini akan diulang sebanyak jumlah iterasi. Selanjutnya, kami akan melakukan prediksi dengan data uji, dan hasil prediksi akan dievaluasi berdasarkan beberapa metrik, antara lain akurasi, presisi, recall, F1 score, AUC, dan kurva ROC. Pada bagian pengecekan missing value, terlihat pada peubah respon tidak ada missing value, namun pada peubah penjelas terdapat missing value dengan jumlah yang berbeda. Kami memutuskan untuk menghapus semua baris yang terdapat missing value, sehingga tersisa sebanyak 2.477 data yang akan digunakan dalam proses pemodelan. Pada bagian statistika deskriptif, kami melakukan eksplorasi pada 5 peubah numerik yang terdiri dari X1, X3, X4, X5, dan X7. Terlihat bahwa rataan dan sebaran dari peubah tersebut tidak terlalu berbeda, sehingga kami tidak melakukan normalisasi karena menganggap skala datanya tidak akan mempengaruhi proses pemodelan. Pada pengecekan outlier, terlihat bahwa 5 peubah numerik tersebut tidak memiliki outlier berdasarkan gambar box plot tersebut, sehingga kami menganggap data sudah dianggap normal. Pada distribusi kelas peubah, kami membagi menjadi dua, yaitu introvert dan extrovert. Berdasarkan visualisasi, bisa dilihat bahwa introvert ada 48,6% dan extrovert ada 51,4%. Keseimbangan ini penting karena model klasifikasi cenderung bias kalau salah satu kelasnya ada yang jauh lebih dominan. Dengan proporsi yang hampir sama ini, kita bisa mendapatkan evaluasi performa model yang lebih adil. Selanjutnya, kami menguji hubungan antara setiap variabel bebas dengan tipe kepribadian. Untuk variabel numeriknya, kami menggunakan uji T, sedangkan untuk variabel kategorik, kami menggunakan uji chi-square. Hasilnya menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki p-value kurang dari 0,05, yang berarti menunjukkan bahwa semua berkorelasi secara signifikan terhadap tipe kepribadian. Lalu kami melakukan pendeteksian multikolinearitas. Multikolinearitas merupakan kondisi di mana dua atau lebih peubah bebas yang saling berkorelasi tinggi yang bisa mempengaruhi kestabilan dan interpretasi model regresi. Karena ada peubah kategorik yang di-encode menjadi dummy, maka kami menggunakan metode GVIF atau Generalized Variance Inflation Factor untuk mendeteksinya. Hasilnya, semua nilai GVIF-nya berada di bawah 10, yang ini menandakan bahwa tidak ada multikolinearitas di dalam data, sehingga semua variabel aman untuk digunakan dalam pemodelan. Pada tahap ini, kami melakukan splitting data menjadi dua bagian, yaitu 80% menjadi data latih dan 20% menjadi data uji. Tujuannya adalah agar bisa mengevaluasi performa model secara objektif menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pada distribusi kelasnya, yaitu introvert dan extrovert, tetap seimbang pada kedua subset. Ini penting agar model tidak bias terhadap salah satu kelas pada saat pelatihan maupun pengujian. Selanjutnya masuk kepada pemodelan regresi logistik dengan gradient descent. Adapun tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan kepribadian individu menjadi introvert ataupun extrovert, dan metode pendugaan parameter yang digunakan adalah algoritma batch gradient descent.
Perubahan parameter selama proses pelatihan disajikan pada grafik di bawah ini, yang menunjukkan adanya perubahan signifikan pada awal iterasi, parameter yang menuju stabil seiring iterasi yang menandakan konvergensi, pengaruh parameter yang meningkat dan juga menurun, serta bias yang menyelesaikan secara bertahap. Grafik dari fungsi loss ataupun juga cost disajikan yang menunjukkan adanya penurunan nilai cost function, menandakan bahwa model belajar dari data dengan baik dan memprediksi dengan optimal. Tuning hyperparameter dilakukan pada learning rate dan juga jumlah iterasi yang menghasilkan kombinasi terbaik learning rate sebesar 0,001 dan iterasi sebesar 1000. Kemudian kinerja model yang dihasilkan menghasilkan metrik evaluasi sekitar 88% ke atas. Persamaan regresi logistik beserta interpretasinya disajikan pada persamaan dan tabel di bawah ini. Selanjutnya dilakukan contoh prediksi terhadap dua karakteristik individu yang berbeda, di mana individu pertama memiliki nilai P yang lebih besar daripada 0,5 sehingga dikategorikan sebagai extrovert, dan individu yang kedua memiliki nilai P yang lebih kecil dari 0,5 sehingga dikategorikan sebagai introvert. Prediksi dilakukan pada data uji yang menghasilkan prediksi benar sebanyak 456 dari total data 496 yang menyatakan bahwa model ini sudah memprediksi dengan baik. Evaluasi model dilakukan pada data latih dan data uji menggunakan metrik evaluasi akurasi, precision, recall, event score, AUC, ROC yang menghasilkan nilai sekitar 89% ke atas. Hal ini menandakan bahwa model baik dan risiko overfitting rendah. Yang dihasilkan oleh regresi logistik yang dioptimasi dengan gradient descent dapat menghasilkan model yang akurat dan dapat diinterpretasikan dengan mudah. Model ini juga memiliki performa yang tinggi dengan matriks evaluasi sebagai berikut. Persamaan regresi menunjukkan bahwa probabilitas P mempresentasikan kemungkinan individu diklasifikasikan sebagai ekstrovert dengan variabel yang menghambat, yaitu ada waktu menyendiri, jumlah teman dekat, dan juga frekuensi posting. Untuk variabel yang mendukung yaitu ada state fair, kehadiran di acara sosial, frekuensi keluar rumah, rasa lelah setelah bersosialisasi. Dan selanjutnya, model regresi logistik dapat dibandingkan dengan algoritma lain seperti SVM, Random Forest, atau Neural Network untuk memperoleh performa klasifikasi yang lebih optimal. Selain itu, dapat dilakukan analisis terhadap fitur signifikan melalui seleksi fitur atau interpretasi model lanjutan seperti SAT, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Penelitian lanjutan dapat mempertimbangkan dimensi kepribadian yang lebih luas, menggunakan data multikategori, serta menggali potensi data real temporal seperti aktivitas media sosial harian untuk memprediksi yang lebih kontekstual dan dinamis. Data dari proyek kami bisa di-scan di sini.